Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin dan Ethereum. Kita bisa di sini terjadi koreksi sebesar 0,87% dalam 24 jam terakhir dengan total market cap di 2,39 triliun US dollars. Untuk Bitcoin dominance turun sebesar 0,2% dan volume turun sebesar 2,78%. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah daily close dari Bitcoin kemarin ya. Dia lagi-lagi seperti yang kita bahas kemarin ya, ada resiko ke reject dan beneran ke reject oleh 66.293. Sama persis seperti di hari sebelumnya yang ke reject di angka 67.610. Bahkan kita bisa di sini sekarang dia sudah retest ke 64.000 lebih 63 USD. Artinya kalau sampai daily close-nya kurang lebih seperti ini, potensi untuk head and shoulders itu cukup besar ya, potensi masih belum terjadi konfirmasinya ya. Banyak orang gini, wah udah nih pasti head and shoulders, belum ya. Head and shoulders tuh kayak gini konfirmasinya, kayak gini dia bikin lagi shoulder tembus, nah di sini masuk gitu. Banyak orang yang salah ya, banyak orang yang udah kayak gini, wah udah ngebuka short dulu, panik waktu naik, nah itu salah ya. Nah, sekarang mungkin yang lebih penting lagi adalah apa penyebab dari koreksi yang lumayan dalam ya arguably 3 hari ke belakang sama hari ini ya. Kita bisa di sini kalau menurut gua jawabannya adalah ini dia ya. Spot Ethereum ya, Spot Ethereum ETF. Di mana sebenarnya nggak jelek ya. Kita bisa di sini debutnya itu 100 juta US dollars. Jadi totalnya 106 lebih tepatnya ya. Inflow sebesar 106 juta US dollars dari 9 ETF provider di combine ya. Nah, menurut dari Bloomberg ETF analyst James Seyfarth ya, dia menyatakan bahwa it's a very solid first day menurut dia ya. Nah, kenapa malah turun? Kalau menurut gua lagi-lagi gua udah bahas beberapa hari sebelumnya ya bahwa kita harus hati-hati. Ethereum tanggal 15 Juli itu udah rally duluan. Gue udah bilang dia ngepump 7,39%. Nah, jawabannya kenapa bisa seperti itu? Karena orang tahu sudah deket mau trading ya. Berarti banyak yang berspekulasi akan ngepump. Nah, kalau udah rally duluan, udah pump duluan sebelum event, gue udah bilang berkali-kali ya, possibility-nya bisa terjadi apa? Buying the rumor and selling the news. Begitu. Karena untuk menggerakkan Ethereum lebih dari ya 5% sehari ini 7,39% itu besar loh ya. Itu pasti butuh dana lebih besar dibandingkan 100 juta. Ya karena ya lagi-lagi lah ya, market cap dari Ethereum ini udah gak main-main, udah 382 miliar US dollars. Jadi 100 juta itu ya cuma berapa persen, kecil banget gitu. Sebenarnya nggak akan terlalu ngaruh. Menurut gua harusnya nggak akan sampai ngegerakin, nggak akan bisa ngegerakin sampai 5%. Begitu. Ya, nah makanya waktu udah mulai trading nih di tanggal 23 ya. Market bingung, ini spinning top nih ya. Spinning top itu menunjukkan kebingungan di market. Bingung, waduh kok nggak jadi gimana-gimana ya. Orang semua pada ngerasa udah nih kayaknya nggak jadi pump. Apa yang terjadi? Mereka jual. Akhirnya ngedam, ya nggak ngedam lah. Koreksi 4%, hari ini koreksi lagi 4,74%. Walaupun belum ketok palu ya, masih belum daily close. Tapi it's safe to say bahwa ini adalah classic buying the rumor and selling the news. Ya makanya lagi-lagi gue bilang berkali-kali kemarin kan, jangan all in, jangan all in. Kenapa? Ya karena begini, ya karena kita banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi di market dan sebenarnya market tuh ngasih sinyal kok, ya. Market ngasih sinyal, dia udah rally duluan. Dan buat lo yang kebetulan nonton DCWT gue pas pembahasan itu, harusnya sih ya udah denger begitu. Ya buat lo yang denger dan nggak jadi all in, ya gue harap lo jadi ya gue harap sih lo jadi aman-aman aja gitu dan sadar bahwa all in is not the way ya, dan jangan berharap jaga lilin begitu ya. Dan gini, ini satu lagi wake up call untuk orang-orang yang hanya percaya sama fundamental doang begitu ya. This is good news. This is not a bad news ya. Bahkan analis dari Bloomberg aja bilang it's a very solid first day. Very solid ya. Nggak ada masalah ya. Tetapi apa? Good news apakah jadi pump? Nope. Sekali lagi, the market doesn't care, nggak peduli sama kondisi lo, ya. Gue paling sering ngomong, lu bayangin market itu kayak mantan lu yang paling sadis. Nah kalau udah tahu mantan lu paling sadis, gitu tukang, wah bikin lu jadi baper dan seterusnya ya. Nah lu tahu ya bahwa lu jangan sampai mau main
bukan main ya. Lu jangan sampai mau oh, berharap dia ikutin apa yang lu mau gitu. Karena mantan lu sadis kan. Jadi nggak akan mau ngikutin apa yang lu mau. Jadi apa yang harus lakuin? Bereaksi terhadap apa yang dilakuin mantan lu. Begitu ya, market kayak gitu deh gambaran paling gampangnya ya. Oke, next kita akan masuk dulu ke ini kan news sudah ya jelas. Jadi ini bisa dibilang classic buying the rumor and selling the news. Nah banyak orang tuh yang kayaknya masih ada yang rada salah nih ya. Banyak yang berpikir buying the rumor and selling the news itu newsnya harus jelek baru ngedam. Enggak ya, newsnya bisa bagus pun bisa tetap ngedam. Dan itu terjadi bukan cuma di kripto, di saham pun bisa seperti itu. Misalkan ya, ada rumor, misalkan kita ambil contoh perusahaan mobil A gitu ya. Wah, rumornya dia bakal bagus nih. Quarter ini penjualannya. Wah, bakal ijo deh ya hasil quarter ini. Orang udah beli dulu semua. Waktu hasilnya bagus, nggak kemana-mana, ngedam gitu. Nah itu sering terjadi. Dan itu cara permainan di market. Makanya sekali lagi gue bilang, kalau lu cuma pengen full fundamental, nggak pakai TA, ya all in, udahlah itu alamat paling gampang untuk boncos, begitu ya. Oke, selanjutnya yang nggak kalah penting adalah ya lihat sendiri BSB ya. Dia atau Bitcoin sedang retest lagi BSB. Dalam 3 hari lebih 21 jam lagi akan weekly close. Pertanyaannya weekly close ini mana nih? Apakah bisa di atas dari BSB? Kalau di atas dari BSB ini menunjukkan bahwa para buyer sepertinya nggak mau kalah. Ya, dan potensi untuk bisa mantul semakin besar kalau dia di atas dari BSB. Kalau dia kembali weekly close di tengah, nah itu masuk ke dalam limbo ya. Limbo, jadi nggak tahu nih bakal gimana ya, bakal ada ketidakpastian kalau dia masuk ke dalam BSB. Karena kalau kita lihat ya, kalau BTC berlama-lama dalam BSB, ya itu lagi-lagi kita lihat 2013 ya. Di 2013 sih happy ya karena ujung-ujungnya naik. Tapi ya kalau udah masuk intinya bisa lama di dalam. Wah, lama nih. Konsolidasi baru akhirnya yang menunjukkan siapa yang menang gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dia langsung jebol. Dia fake out aja ya. Kayak contoh fake out yang paling gampang kita kasih lihat itu di 2000 sini nih ya. Weekly close di atas BSB, boom ya, minggu depannya langsung di bawah lagi. Nah, ini biasanya akan ada efek yang cukup violent ya. Biasanya kan langsung membuat lower low. Sedalam apa? Ya nggak tahu. Ya lagi-lagi 2013, bukan 13, ini 2018 ya. 2018 itu sangat berbeda dari sekarang. Ya market cap dari Bitcoin tuh baru berapa nih? Ini paling tinggi di masa-masa ini tuh 10.000. Berarti sekarang kurang lebih ya dibandingkan dengan sekarang itu 6 kali lipat lebih besar. Nah, 6 kali lipat lebih besar otomatis akan mungkin bisa lebih stabil. Maka dari itu kalau persentasenya berapa, we don't know. Tapi kalau statistically speaking, seringnya terjadi 50% saat tembus BSB. Ya walaupun sampai ada fake out pun rata-rata bisa 50%. Jadi ya kita siapin scenario terburuk. Terburuknya 50% itu di sekitar MA 200 weekly. Di 36.000, 37.000-an lah. Begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu sih gambarannya ya. Dan lagi-lagi gue berharap jangan ada yang FOMO kemarin. Gue udah ingetin berkali-kali jangan FOMO. Dan yang bikin gue extra happy adalah para subscriber gue seperti sudah ngerti. Ya sudah ngerti apa yang gue berkali-kali omongin, berkali-kali cerewetin. Sampai disebut emak ya, gak apa-apa gue udah bilang emak-emak cerewet. Yang penting apa? Yang penting lu profit, ya kan? Banyak yang ngomong, bang gue suka capek kadang-kadang kalau diingetin terus sama lu kayak emak-emak ya, ngomong terus itu ya, tapi beneran kejadian di thank you ya. Lagi-lagi ya, kita itu gampang lupa, gampang terbawa hype begitu. Nah, kalau nggak terus-terusan diingetin, ujung-ujungnya ya ke bawah hype malah mati begitu. Itu terlalu sering terjadi. Kenapa bisa tahu kayak gitu? Gue juga pernah ngerasain itu. Gue udah punya satu analisa nih. Oh begini. Tapi ngelihat orang lain ngomong, wah enggak kita bakal begini, bakal pam, bla 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 bla. Gue jadi ke bawah, waduh gitu ya. Waduh gue rugi nih kalau nggak nih, ke bawah FOMO. Nah jadi gini intinya, kalau sampai lu tiba-tiba merasakan, wah gue harus beli nih, gue harus cepat-cepat all in. Nah itu kemungkinan besar adalah lu kena ya udah kena mentalnya. Lu kena mental FOMO kalau kayak gitu. Nah kalau udah kayak gitu, udah mulai ada perasaan gatel pengen beli dalam jumlah besar, hati-hati. Mendingan stop, jangan trading dulu, tenangin diri ya, analisa ulang lagi, baru kalau udah lu lebih objektif, baru hajar.
ya. Oke, untuk ekonomi kalender hari ini dari US itu akan keluar apa nih hari ini? Wah, GDP hari ini ya. Wah, siap-siap. Hari ini kemungkinan besar akan terjadi volatility. Jam setengah 8 malam yang pertama ada durable goods orders, lalu ada juga GDP dan juga initial jobless claim. Ini juga nggak kalah penting untuk initial jobless claim. Kalau menurut gue yang paling penting dua ini sebenarnya ya. GDP dan initial jobless claim. Kalau GDP di US itu mulai merah ya, merah lagi atau bahkan minus seperti di 2022 ya. 2022 udah lumayan lama nih sebenarnya. Nah, kalau sampai minus kayak di 2022, ini gini nih ya. Ini hijau tapi minus nih. Ya, minus. Nah, kalau udah minus kayak gini, dia ada potensi resesi. Ya, potensi resesi dia semakin real lebih tepatnya gitu, ya. Kalau gue pribadi sih berharap jangan sampai kena resesi lah, ya. Economic downturn aja, ya. Kayak di 2022 technically speaking disebutnya economic downturn, walaupun kalau secara data sih sebenarnya lebih ke resesi kecil sih, ya. Ya tapi intinya apa? Kalau gue sih berharap jangan sampai resesi besar, ya. Jangan sampai resesi yang lama. Kalau bisa ya resesi tipis-tipis aja gitu, biar market panik sedikit turun, kita akumulasi beres, udah. Jangan sampai resesi kayak di 2008 gitu, itu bikin mual jujurnya, lama ya. Oke, itu kurang lebih untuk hari ini ya. Jadi jangan lupa akan ada data sangat penting hari ini. Ada 3 sebenarnya, tapi 2 yang paling pengen gue highlight, yaitu GDP dan initial jobless claim ya. Nah, tinggal kita lihat nih. Kalau sampai GDP ternyata merah atau bahkan minus, lalu initial jobless claim juga meningkat dengan tajam, wah siap-siap ya. Kemungkinan besar market akan ekstra bergejolak ya. Dan bergejolaknya mungkin cenderung ke bawah kalau seperti itu ya. Tapi lagi-lagi kita harus disclaimer dulu bahwa dalam beberapa bulan terakhir data dari US ini suka nggak reliable. Yang harusnya bikin bagus buat kripto malah bikin drop. Yang bikin drop malah bikin bagus gitu. Jadi gini aja deh paling gampang ya. Kita pakai ini sebagai alarm untuk volatility. Dekat-dekat jam setengah 8 ya. Dekat-dekat ya setengah 8 semua ya. Nah, lu siap-siap yang punya posisi futures, jangan nekat ya. Kalau belum kena target TP, udah tipis-tipis, sudah profit, udah tutup aja. Ya just in case volatility-nya tidak bersahabat dengan kita ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit, indeks dolar dulu sedikit, nyaris lupa ya. Indeks dolar dia kembali melemah dan daily close di bawah dari EMA 200. Lagi-lagi, ini aneh kan ya. Indeks dolar turun, Bitcoin ikutan turun. Normalnya nggak seperti itu gitu. Jadi makanya gue bilang fundamental belakangan ini rada-rada kacau ya. Rada-rada kacau karena kondisi ekonomi US, kondisi politik US ya. Kapan terakhir kali ada calon presiden mau dibunuh gitu, ditembak? Nggak tahu terakhir kali kapan gitu. Yang bisa dibilang kalau presiden terakhir Reagan gitu, Ronald Reagan ya. We're living in a crazy time begitu. Jadi ya mungkin makanya itu ke-reflect juga di fundamentalnya begitu. Jadi nggak seperti biasanya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini Bybit baru saja meluncurkan launch pool baru yang bernama ZKL ya. Nah ZKL ini adalah ZK Link. Nah ZK Link ini adalah Zero Knowledge Rollup. Jadi dia simpelnya adalah layer 2 dan kemungkinan besar adalah untuk Ethereum ya. Nah buat lo yang pengen coba ya mendingan mulai dari sekarang karena sudah mulai nih stakingnya dan langsung bisa earning. Nah yang gue suka dari di Bybit ini ada 3 cara ya. Buat lo yang punya ZK pool bisa pakai langsung ZK token ya. ZK tokennya langsung bisa dipakai. Nah buat lo yang punya USDT misalkan, nah lo juga bisa. Bahkan buat lo yang punya MNT juga bisa. Jadi ini yang keren dari launch pool Bybit. Lo bisa pilih pakai aset yang biasa dipakai di Bybit. Dan si aset itu sendiri maupun USDT. Jadi very flexible ya. Buat lo yang tertarik untuk ikutan silakan bisa langsung aja masuk ke launch poolnya. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan mulai trade di Bybit. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita kemarin nggak dapat posisi long ya. Karena nyaris banget ke retest tapi enggak. Kita bisa di sini dia low-nya itu di 67.112, sementara struktur itu di 65.000 ya. Gue udah bilang kemarin di buletin.
berarti nggak dapat posisi long. Untung nggak dapat posisi long ya. Kalau dapat posisi long sekarang sport jantung karena lagi koreksi ya. Sebenarnya nggak sih, cuma minus 2% sebenarnya ya. Nah, kita lihat besok. Kalau besok daily close dari Bitcoin di atas dari 64.000, maka kita bisa limit posisi long karena ini sudah jelas terjadi retest di sini ya. Nah, kita buka limit di 64.000 untuk posisi long. Nah, target TP-nya di angka 65.000 begitu. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik sih sebenarnya logikanya ya. Retest 1, retest 2 di 65.000, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 64.000. Jadi kayak di sinilah kita bisa nyontek di tanggal 16 dan 17 kemarin. Retest 1, retest 2 di situ, kita bisa buka posisi short. Dan sebenarnya kalau sampai dijebol ke bawah lagi membuat lower low, ada setup lagi untuk head and shoulders. Tapi itu ntar lah kita bahas di belakang aja karena masih cukup banyak setup selanjutnya ya. Nah, untuk posisi spotnya berarti buy limit, wah udah tembus semua ya. Jadi buy limit baru aja di 64.000, lalu buy limit keduanya tuh di 62.200-an yaitu di EMA 20 dan yang ketiga di 60.800. Yaitu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Dan selain dari itu juga yang nggak kalah penting adalah untuk Bitcoin ini kalau sampai dia daily close di bawah dari 64.000 ya, apalagi di bawah lagi EMA 50, sebenarnya lebih penting ini deh. Gua ubah sedikit, lebih penting lagi kalau sampai dia daily close di bawah dari EMA 50, itu menunjukkan bahwa Bitcoin mulai pecah struktur. Tadinya higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, kalau sampai dia mulai daily close di bawah dari struktur higher low di sini, artinya Bitcoin mulai membuat apa? Lower low ya. Nah, kalau udah lower low apalagi ditemenin sama lower high ya sudah, berarti kita potensi untuk reversal lanjut lagi ke bawah begitu. Jadi lagi-lagi nih ya, gue udah bilang berkali-kali, ini adalah minggu-minggu yang sangat menarik dan menentukan kondisi BTC dalam at least setahun ini, bukan setahun lah, sampai tahun ini, sampai di akhir tahun gitu. Kalau dia bisa bertahan dan mantul di BSB, kita ada possibility bullish. Maybe new all time high di tahun ini. Tetapi kalau sampai BSB-nya gagal dipertahankan, jebol, weekly close di bawah, lo lihat sendiri deh. Jangan percaya Bang Toshi lah, percaya chart aja, percaya data ya. Kalau jebol ya, boom kayak di sini. Ya berarti gampang, kita tinggal lihat aja 2018. Apa yang terjadi? Fake out, lower low. Fake out, lower low. As easy as that. As easy as that. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Nyaris lupa Ethereumnya ya. Untuk Ethereum kita bisa di sini kondisinya itu, ntar kita tutup dulu BSB biar nggak pusing ya. Kondisinya ya lumayan parah sih ya. 2 hari berturut-turut koreksi signifikan. Jadi untuk posisi spot sekarang di EMA 200 dan di 3156 udah kena. Lalu di 3014 dan di 2920. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi untuk posisi futuresnya, terakhir itu kita dapat posisi long. Posisi long udah kena target TP. Nah, untungnya ya udah aman sih, nggak ada setup apa-apa kemarin. Nanggung, hari ini juga nanggung lagi. Kita lihat besok deh. Kalau besok daily closing di atas dari EMA 200, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long. Retest kedua bisa di EMA 20 atau di 3279 ya. Oke, itu kurang lebih setupnya untuk hari ini ya. Dan sekali lagi ini adalah reminder, jangan ke bawah hype. Please jangan ke bawah hype. DCA is king. Dicicil aja is king ya. Nggak usah lah punya mentalitas seperti, oh lihat ini ya. Ini tarik garis bla 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 bla. Ini akan menjadi bottom. The last bottom. Masukin semua. Rumah lu, jiwa lu. Ya semua lah, mobil, aset lu. Kalau perlu ortu lu masukin semua ke sini. Langsung besoknya beli Lambo. Yang ada malah boncos. Terlalu sering terjadi. Dan udah cukup banyak yang curhat ke Sato, ke gua. Lebih banyaknya ke Sato ya. Karena lagi-lagi gua gak terlalu bisa sering baca DM pribadi ya. Sato juga udah mulai susah sekarang. Makanya lebih gampang sih mendingan lewat komen aja deh. Ya, jadi buat lo yang pengen curhat atau apapun boleh di komen. Itu bisa kita bahas juga. Begitu ya. Intinya apa? DCA. Dicicil aja. Dan jangan lupa 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.